Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial. Sebenarnya bukan tutorial ya, tapi bagaimana cara saya membuat sebuah aplikasi menggunakan Firebase. Jadi backendnya kita full menggunakan Firebase tanpa menggunakan tools lainnya ya. Oke, lanjut. Langsung saja kita buat aplikasinya. Terlebih dahulu kita akan membuat project Firebase-nya dulu. Di sini saya buat sebagai contoh Flutter Firebase. Gini aja, atau Flutter Commerce. Ya, di sini contoh kasusnya kita membuat sebuah aplikasi e-commerce, tapi backendnya menggunakan Firebase full ya. Ini bisa kita modifikasi. Oh, sudah dipakai. Ini. Ya, ini sudah selesai. Ya. Sebagai contoh kita akan membuat aplikasi, karena di sini saya menggunakan iOS simulator, jadi saya membuat aplikasi iOS. Seperti biasa di sini kita daftarkan ID aplikasinya, ID app commerce. Ini aja, Flutter Commerce. Ya, ini kita download. Kita next saja. Kemudian kita akan menambahkan file JSON yang sudah kita download tadi ke dalam aplikasinya. Jangan lupa ini dicentang. Oke, sudah. Kemudian kita tambahkan package Firebase-nya. Oke, untuk menambahkan ini kita ikutin tutorial yang ada di sini. Firebase Flutter.dev get start. Ya. Kita tambahkan ini terlebih dahulu. Kemudian kita membutuhkan Firestore. Ini untuk database-nya ya. Database-nya kita copy saja di sini. Oke, kita pastikan lagi. Abaikan saja suara kipas laptop saya. Lalu kita coba jalankan dulu aplikasinya. Aplikasi sudah bisa jalan, artinya Firebase-nya berhasil kita tambahkan ya. Kita lanjutkan di sini. iOS, kalau buat Android juga bisa ya, ikutin yang di Android sini. Intinya sama saja. Oke. Kemudian kita wait ini dulu di method main.
Jangan lupa karena kita menggunakan await, kita harus menambahkan asynchron. Karena kita menggunakan asynchron di sini, maka sebaiknya kita menambahkan widgets Flutter binding. Ini untuk memastikan dependencies widgetnya itu sudah terinisialisasi. Oke, kita coba hot restart. Ya, di sini masih aman. Setelah itu kita buat collection-nya dulu. Kita buat database-nya dulu. Ya. Pada contoh kali ini kita bikin aplikasi untuk kliennya ya, jadi bukan buat backend-nya. Kita coba pakai mode pengujian saja dulu. Nah, di sini kita bisa pakai yang US Central. Ini servernya di Amerika ya. Kalau kita mau pakai server yang di Jakarta itu kita bisa menggunakan, sebentar, bisa kita lihat di sini. Untuk Jakarta kita menggunakan Asia Southeast 2. Kita pakai yang di Jakarta saja biar cepat, karena kan target kita hanya untuk orang-orang yang ada di Indonesia saja. Kalau misalkan target kita untuk orang-orang yang ada di luar negeri, kita bisa pakai yang US Central. Tentunya server yang lebih dekat itu lebih cepat ya. Oke, kita buat collection-nya. Misalkan product. Kita langsung ke daftar produknya saja. Kode barang. Misalkan B001. Kita tambahkan lagi nama barang. Misalkan mouse. Kemudian ada harga standar ya, misalkan 250.000. Oke. ID otomatis kita simpan. Kita tambahkan lagi kode barang. Nama barang, keyboard, harga, misalkan 150.000. Mouse sama keyboard lebih mahalan mouse-nya ya. Oke. Dua barang saja dulu. Kita akan tampilkan barang ini di halaman utama, di main page ya. Oke, page ini home page-nya kita hapus saja. Jika kita hapus, kemudian kita bikin page home page.
sini kita bisa pakai stateless atau file stateful, stateless saja. Home page. Oh ya, kita juga akan menggunakan state management provider ya. Kita tambahkan dulu state managementnya. Oh ya, di sini saya biasanya menambahkan informasi seperti ini. Jadi saya pisahkan yang package dan provider. Kita lihat versi terbaru yang ini. Kemudian kita bikin modelnya. Models product class product. Oke. Karena Firebase itu tidak menggunakan JSON ya, tapi langsung menggunakan map, jadi kita tidak menggunakan JSON serializer ya. Kita tulis manual mappingnya. Kode barang, nama barang, kita sesuaikan dengan field yang sudah kita buat di sini. Harga. Kemudian kita buat vektornya. Factory product from map. Kode barang. Kemudian ini kan from mapnya, kita bikin juga yang to mapnya ya. Kode barang dari kode barang, nama barang dari nama barang, harga dari harga. Oke. Modelnya sudah siap. Kemudian kita bikin providernya. Provider. Nah, kenapa saya menggunakan provider? Nah, kalau menggunakan provider ini, kelebihannya kita cukup melakukan listening di providernya saja. Kemudian di aplikasi, dimanapun tempat yang kita butuhkan untuk menampilkan daftar barang itu, kita cukup menampilkan yang dari providernya. Dengan begitu, hit ke Firebase-nya lebih sedikit ya, jadi jatuhnya akan lebih murah, bahkan bisa gratis. Oke, sekarang kita listening ke
ke Firestore-nya. Firestore instance, collection, products, snapshot, listen. Oke. Nah, collection ini nama collection yang sudah kita bikin di sini. Kita sesuaikan. Ini adalah collection dan ini adalah dokumen. Oke. Jadi event ini nanti isinya adalah kumpulan dari dokumen. Event ini memiliki property docs. Nah, ini tinggal kita mappingkan saja ke list, event, docs, map, product, from map, data, to list. Jangan lupa notify listeners. Ya, cukup seperti itu saja. Nggak usah yang ribet-ribet. Kemudian kita tampilkan di home page. Oke, kita buat app bar-nya dulu. Flutter Commerce. Namanya nanti terserah kalian. Ini saya kebiasaan bikin metode gini ya, biar nggak terlalu dalam ininya metodenya. Langsung kita selektor product provider, list of product. Jangan lupa diimport. Selektor, konteks, provider.list. Tinggal builder, konteks, list. Kita nggak pakai. Ini child ya. Tapi karena kita nggak pakai, kita kasih aja tanda underscore. Oke, langsung kita tampilkan ke list view. Kita ambil itemnya, kita tampilkan ke cart. Ya, di sini ada error karena belum kita tambahkan di sini. Providernya belum kita tambahkan. Kita pakai multi provider saja. Karena nanti kita juga akan mendefinisikan untuk cart ya. Notify provider, create konteks product provider. Nah, kan udah nggak error. Kita kembali ke home page. Ini kita tampilkan datanya. Nama barang. Ada error. Kita reload dulu coba. Oh, ternyata masih ada error. Integer subtype of. Kita lihat ini ada di method harga. Oke, karena di sini harga ini kita nggak tahu karena ini mungkin dianggapnya integer ya. Jadi kita cache seperti ini. To double. Oke, kita reload. Nah, hilang errornya. Kemudian kita tampilkan harganya.
item harga. Itu string. Oke. Masalah desain terserah kalian ya. Saya hanya menunjukkan konsepnya saja. Oke. Ketika kita tambahkan data di sini, kode barang, nama barang, RAM, harga 750.000, simpan. Maka otomatis dia akan juga muncul di sini real time. Selanjutnya kita akan menambahkan ini ya, menambahkan autentikasi ya. Intinya agar cardnya ini bisa per user. Kalau nggak per user gitu nanti bingung dong. Misalkan saya beli di sini terus di sana ada orang lain yang menambahkan ke card juga, nanti cardnya muncul ke cardku kan lucu. Oke. Yang paling gampang kita bikin email dan password saja. Kita ke authentication, kita aktifkan dulu sign in metodenya, atau anonim saja ya, biar cepat. Untuk metode autentikasi yang lain itu nanti bisa kalian aktifkan sendiri, tinggal ngikutin ini kok, gampang. Saya pakai anonim. Kemudian tambahkan pluginsnya, Firebase out, versi yang terbaru saja. Oke, jangan lupa ini di stop dulu. Kita jalankan lagi. Oke, udah jalan lagi. Kita buat page untuk login. Login page. Kita pakai stateless saja. Oke, jadi di sini isinya cuma ada button di tengah-tengah dan
Dan jika diklik, kita akan login anonymous ya. Jangan lupa di main Dart-nya ini kita hapus yang ini. Kemudian kita menggunakan builder context chart. Kita pakai stream builder. Firebase user ya. Oh, sudah deprecated. Menggunakan user saja berarti sekarang. Streamnya kita ambil dari Firebase out instance. Ini sudah deprecated juga. Kita menggunakan out state change. Oke. Kita buat if snapshot connection state waiting. Kita tampilkan scaffold. Terserah, di sini nanti bisa ditampilkan juga splash screen mungkin ya. Ini jika tidak ada data maka kita akan tampilkan login page. Oke. Jika ada data kita tampilkan child ini nanti navigator ya, kita ubah saja namanya navigator. Oke, terus di sini kita buat rootnya ke home page gitu. Ini sudah tampil loginnya. Kita coba login, pastinya masuk ke homepage. Kemudian kalau di homepage kita buat action untuk logout ya. Action untuk logout, icon button aja, sign out atau exit to app. Oh, di sini kurang satu. Kemudian kita logout lagi, Firebase out instance sign out. Nah, tinggal kita klik, kembali lagi ke login. Jadi kita nggak perlu mikirin navigasinya, sudah dihandle oleh si stream builder ini ya, karena dia listening ke out state change-nya ini. Paham ya? Kita login lagi. Jalan di sini. Oke, sekarang kita membuat provider untuk cards-nya. Kita buat card provider. Oke. Kita perlu bikin card item, model card item atau model card item saja, card item, product quantity,
from map. Oke, kemudian kita buat yang to map-nya juga. Map string dynamic to map. Ada product to map, ada quantity. Oke. Kita bikin getter untuk menghitung harga subtotalnya ya. Double subtotal get subtotal itu produk harga dikali quantity 0. Ini ya 1. Oke, jadi begini. Jika produknya ini 0, maka dia akan menggunakan harga 0 agar tidak error. Nah, ini juga jika kuantitinya ini 0, maka defaultnya nilainya adalah 1. Sampai di sini paham ya? Setelah itu card provider di sini sama, kita bikin listnya juga. Card provider file store, file base, file store instance, collection. Nah, di sini card akan kita masukkan ke dalam user ya, users. Akan nanti di sini ID usernya apa, dan ini ada cards. Tujuannya agar cards ini memang benar-benar hanya dimiliki oleh user itu. Kalau kita bikin collection di sini, ini nanti kita terlalu banyak filter. Sedangkan filter di cursor itu terbatas ya. Kecuali kalau kita mau nambahin indeks. Dan indeks itu akan mempengaruhi ukuran database-nya. Jadi kita masukin di sini. Tentunya kita butuh user ID-nya. User ID user sekarang. File base current user dot with. Kita bikin with final saja deh. Ini sudah string ya, string. Jadi tinggal kita taruh sini dan cards snapshot. Oke, ini sama kayak tadi, list events ini event docs map card item from map data. Jangan lupa tulis kemudian notify listener. Ya, card provider kita sudah jadi. Ya, seperti ini.
Bentar, ini card ini kan kita ada kemungkinan untuk update kuantitinya. Jadi di sini kita bisa tambahkan ID dokumen referensinya ya. Dokumen reference ref seperti ini saja, dan kita tambahkan di sini dari from map, kita tambahkan reference-nya, kita pakai reference. Nah, nanti kita butuhkan ketika kita mau mengupdate kuantitinya si card. Oke. Kemudian kita bikin card page-nya. Kita bikin stateless. Harus diimport dulu. Ini suara sudah mulai bindeng ini ya, udah malam. This view filter, oke. Tutup. Final item list.element at index. Kita pakai list style aja. Title, text, item dot product dot nama barang. Subtitlenya kita kasih teks ini saja, item GTY dikali item dot product harga sama dengan gini saja, item dot subtotal. Oke. Lalu kita bikin rootnya, root card page. Hot restart. Kemudian saya ingin menampilkan cardnya di mana ya? Oh, di homepage ini saja. Tambahkan satu lagi icon button. Nanti terserah kalian mau taruh, mau bikin menu apa gitu. Shopping bag ini aja. Navigator, postname. Ya, ini bakalan error karena belum kita tambahkan providernya di sini. Kita tambahkan dulu card provider. Oke, kita lihat di sini masih kosong. Sekarang kita coba tambahkan ini ya. Item ini kita ketika diklik nambah di
di cardnya. Kita tambahkan metode di sini, card provider, card item, add to cart, product, products, dan kuantitinya. Gini saja, file, paste, file store, collection, users, user ID, ini kita copy saja, slash cards dot add. Oke, kita buat card itemnya, item sama dengan card item, seperti ini saja. Kemudian di sini add item dot to map, item. Nah, di sini kita tambahkan produknya dari produk dan kuantitinya dari kuantiti. Oke, jadi di homepage-nya sini, di itemnya sini kita tambahkan Inkwell on tab, langsung ke card provider. Add to cart. Nah, produknya sudah ada. Produknya adalah item ini. Tuh kan, itemnya itu produk dan kuantitinya kita bikin satu saja. Kita clear dulu. Oke, kita coba keyboard. Ini mestinya ada keyboard di sini tuh. Kita tambahkan lagi RAM. Terus tuh, nambah juga RAM. Kita tambahkan mouse. Terus tuh. Nah, kemudian gimana caranya ngupdate? Misalkan kita klik lagi, maka kuantitinya akan nambah atau ya. Di sini kan jadi 2 record ya, karena di sini kita selalu add. Kita tambahkan, hapusnya saja dulu di sini. Kita kasih trailing icon button. Gini saja, item, reference, delete. Sudah. Kita hapus. Lah, hilang kan? Tuh, hilang. Wah, jos. Gak perlu susah ya kalau pakai Firebase ini. Nah, untuk update cardnya sendiri pun gampang sih sebenarnya. Gampangnya gini saja deh, kita kasih leading saja. Kemudian di leading ini kita kasih 2 icon button. Yang ini icon remove, dan ini icons add. Kita lihat di sini. Sebentar. Wah, ada yang error. Main exercise
Price-nya minimum. Kita lihat dulu. Ya, seperti itu. Untuk yang add, kita edit item dot GTY plus item reference set item to map. Jadi ini kita ngupdate datanya. Yang remove kita bikin minus. Nah, tapi di sini kita cek if item kuantitinya sama dengan 0, maka item reference kita delete saja. Kita return. Oke, kita lihat lagi. Coba kita tambah. Low. Kita kurangin. Low hilang. Ya, seperti itu. Kemudian kita tampilkan ini ya. Coba kita tampilkan total belanjanya dia. Total belanjaan. Jadi kita tampilkan di bottom saja. Container. Chart. Text. Nggak bisa di sini. Karena kita harus selektor dulu, daripada kelamaan mendingan kita wrap saja ini pakai kolom, dan ini kita expand. Kemudian kita tampilkan di sini teks total. Nah, gini saja, list fold initial value 0. Kita ganti aja ref dot element dot subtotal. Gini kita lihat, wah nggak kelihatan. Kita bungkus pakai save area. Wah, totalnya 90.000, benar ya, 75.000 ditambah 15.000 maka 90.000. Ini coba kita hapus. Kalau ini 2, totalnya 30.000. Ya, simple ya. Oke, mungkin hanya ini aja dulu ya. Next kita lanjut ke invoice, dan rencananya kita akan menggunakan Midtrans untuk membuat payment gateway-nya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.